kelas 9B. Dengan saya Zaskia Widayatul Hidayah, nomor absen 38. Saya Revi Desta Alifa, nomor absen 31. Kami di sini ingin mewawancarai Bu Arum sebagai narasumber kami dengan tema mengenali kepribadian seseorang. Bagaimana kabarnya Bu Arum? Alhamdulillah Mbak Zaskia, sehat selalu. Yang saya tahu tentang BK itu kan tentang bidang konseling. Apakah BK itu ada berhubungannya dengan pembelajaran? Oke, Mas Mbak menjawab nih. Oke, BK ada hubungannya dengan pembelajaran atau tidak? Pastinya ada, karena dalam bimbingan dan konseling itu sendiri adalah pemberian layanan kepada peserta didik melalui pendekatan ya, ada konseling individu, ada bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, kemudian ada konseling kelompok dan lainnya. Jadi ada kaitannya dengan pembelajaran. Karena apa? Mendampingi peserta didik ini untuk tumbuh secara optimal. Yaitu dalam bidang tadi pribadi, sosial, belajar maupun karirnya. Terus kalau tentang psikologi itu tentang apa ya Bu? Oke, psikologi ya. Jadi psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, ya, baik secara sosial, kemudian kepribadian, bagaimana mereka berinteraksi dengan yang lainnya seperti itu. Apa saja peran psikologi dalam pendidikan? Oke, untuk psikologi sendiri ya, karena Arum basicnya PK ya, yang memang dapat ilmu psikologi tapi tidak secara keseluruhan. Jadi tadi yang ditanyakan adalah apa perannya psikologi ya. Jadi kita sebagai guru PK perlu juga kolaborasi dengan psikolog ya. Untuk apa? Kayak misalkan nih menganalisis hasil bakat minat ya kan, yang berhak untuk menjelaskan untuk mengidentifikasi menganalisis adalah psikolog. Guru PK di sini membantu untuk menjelaskan kepada peserta didik fungsinya seperti ini loh. Misalkan nih kalian melakukan tes bakat gitu, nanti kan hasilnya keluar kan, setelah dianalisis oleh psikolog, kemudian informasikan ke peserta didik melalui guru PK. Terus kalau peran penting BK untuk siswa introvert itu Bu? Oke, untuk guru PK sendiri ketika menangani siswa yang introvert itu apa? Coba tahu nggak? Suka pendiam. Ya, salah satunya lebih suka menyendiri, kemudian pendiam, kemudian suka suasana yang hening, kayak gitu, suasana yang sepi. Nah, perannya di sini ya guru PK ya, mendampingi peserta didik ataupun siswa dalam tadi utama penyesuaian ataupun adaptasi, ya kan? Karena apa? Penyesuaian atau adaptasi ini sangat penting sekali, berhubungan dengan ya tadi hal sosial, dalam hal belajar, kemudian ke depannya nanti ketika dia ingin melakukan lebih lanjut. Jadi perlu adanya pendampingan. Nah, pendampingan itu bisa melalui layanan responsif konseling individu. Bisa juga memberikan konseling kelompok. Jadi anak-anak introvert kita kumpulkan, kita diskusi ataupun konseling bersama. Kayak misalkan bagaimana sih cara membuka rasa percaya diri. Karena kan anak introvert ini kan sulit ya untuk bertemu orang lain. Nah, ini perlu ada pendampingan bahwasanya setiap manusia atau setiap individu itu kan unik ya. Jadi tidak berhak untuk eksplorasi ataupun berhak untuk mengembangkan apapun. Terus kalau misalnya kekurangan nah ini cara menghindarinya gimana? Untuk anak itu sendiri ya. Iya. Oke, jadi untuk anak cara mengatasinya tuh masing-masing berbeda-beda. Ya. Nggak mungkin Bu Arum langsung ngasih, oh ini enggak. Karena dalam konseling itu kan mengarahkan ya, membuka wawasan kepada peserta didik kalian semuanya. Ketika kalian punya kecemasan, apa yang harus dilakukan? Jadi enggak, bukan ya, BK tuh beda dengan nasihat. Jadi mengarahkan
kamu punya kecemasan yang sudah dilakukan apa? Misalkan nih, kalian punya kecemasan mau ulangan. Yang sudah dilakukan apa? Oh, sebelumnya saya belajar. Nah, dengan belajar itu kalian bagaimana perasaannya? Kok masih deg-degan? Oh, berarti durasi dulu belajar berapa lama? Misalkan ya. Oh, durasinya hanya 5 menit, 10 menit. Bagaimana? Udah mencoba belajar dengan jangka waktu yang lama atau mungkin alternatif lain. Oh, kalian di situ belajar untuk berpikir secara logis. Oh iya, aku 5 menit hasilnya seperti ini. Bagaimana ketika saya menerapkan belajar itu misalkan 15 menit, proses kecemasannya itu bagaimana? Dengan persiapan yang matang, pasti secara tidak langsung apa? Persiapan yang matang secara tidak langsung berarti anak tersebut bagaimana? Cemas tidak? Udah Nah, persiapkan. secara matang, secara penuh gitu. Ya, betul, percaya diri. Nah, jadi di sini tuh kita mengarahkan studi untuk mengeksplor ataupun membuat dirinya apa sih yang sudah dilakukan, yang belum apa, manfaatnya itu bagaimana. Misalkan itu kita evaluasi lagi. Oh, belajarnya tadinya 5 menit hasilnya seperti ini, misalkan nilainya 60. Oh, dengan waktu belajar 30 menit dilakukan setiap hari berulang-ulang, oh hasilnya meningkat. Misalkan KKM-nya dia dapat hasil 85 dan memahami yang paling penting. Bukan hasilnya ya, proses memahami kalian belajar itu yang paling penting. Jadi ada pendampingan untuk mengatasi rasa kecemasan. Kalau tentang kayak gitu tuh ada termasuk tujuan psikolog nggak sih? Tujuan psikolog, maksudnya bagaimana? Kayak tentang tadi buat mencapai itu termasuk juga nggak sama tujuan psikolog? Tujuan psikolog di sini kan secara garis besar ya, secara umum ya. Kalau baru kan di sini beda ya. Jadi tujuannya ya tadi mengoptimalkan peserta didik potensi bakat minatnya dapat tersalurkan dengan baik kayak gitu. Jadi peserta didik kan punya potensi bakat minat nih ya, dapat tersalurkan dengan baik. Jadi tujuannya itu dan melatih kalian untuk pertama apa? Mandiri. Lu nggak mandiri? Kenalkan dulu, kemudian percaya diri. Ketika itu didapatkan, kalian bisa ataupun mampu dalam melakukan kegiatan sehari-hari dalam hal interaksi sosial. Kemudian pribadi kalian tadi percaya diri, belajar kalian hasilnya meningkat, karir otomatis apa ketika hasilnya ini kalian memahami proses belajar hasilnya baik, otomatis karirnya ini apa? Nah, secara tidak langsung dilanjutkan juga mudah untuk memilih sekolah, ya nggak? Berkaitan toh, nah berkesinambungan. Terus kalau waktunya biar nggak ketegangan gimana? Maksudnya? Mengolah waktu. Oke, mengolah waktu. Kalau mengolah waktu kan saya sampaikan tadi ya, mengolah waktu masing-masing setiap orang berbeda. Baru masing-masing pemahaman ke masing-masing individu dalam arti misalkan nih, Mbak Revi punya kegiatan di rumah. Misalkan pulang sekolah, Mbak Revi cuci kaki, ya misalkan bersih diri, kemudian makan, terus istirahat. Nah, setelah itu mungkin aktivitas baru di rumah. Dan bagaimana kalian mengolah waktu kalian tahu siapa? Ya kalian tahu sendiri. Di sini guru BK itu mengarahkan dan membimbing. Ketika kalian melakukan itu bagaimana? Nyaman nggak? Ketika itu nggak nyaman, kurang pas, berarti perlu ada perbaikan lagi. Ya, siapa yang menentukan itu? Siapa yang bisa mengubah ataupun mengolah itu? Ya, kalian sendiri. Jadi kita nanti ada tabel kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan. Udah ada waktunya juga. Kemudian kalian terapkan. Nah, ketika kalian terapkan masih ada sesuatu kekurangan ataupun waktunya tumbukan tadi bisa disuruh bisa membantu orang tua untuk jualan. Ada di sisi lain tanggung jawab kalian adalah belajar. Ya kan kalian adalah mendapatkan ilmu. Nah, bagaimana cara memulai? Masuk 24 jam ya ada waktunya untuk belajar, iya enggak? Nah, gitu. Jadi saya kembalikan lagi ke peserta didik untuk menerapkan dalam arti bagaimana mengelola waktu itu. Terus sama kalau pengalaman saya tuh kayak pernah ngelakuin sesuatu, cuman kalau salah jadi ngerasa kayak jadi penyesalan gitu, kadang nggak bisa hilang gimana ya cara ya pelatih nggak keinget lagi di otak gitu tuh. Oke, ketika kita melakukan kesalahan, menyesal itu kan manusiawi ya, itu wajar. Tapi
ketika penyesalan itu terus menerus itu juga tidak baik dalam diri seseorang. Karena apa? Ketika menyesal, murung, tidak mau aktivitas lagi, itu kan apa? Menghambat kegiatan ataupun aktivitas kalian. Nah, bagaimana caranya? Coba kalian renungkan hal-hal apa saja yang membuat kalian bahagia. Pas kalau ada kak kilas balik, oh ya aku ingat di saat ini misalkan, oh di saat bersama teman-teman bersepeda sore hari misalkan. Jadi kalian membuka diri kalian hal-hal apa saja yang membuat menyenangkan yang pernah kalian lakukan, dan itu mungkin bisa untuk dilakukan kembali. Kalau itu belum, bisa kalian mencoba hal-hal baru yang sifatnya positif. Terus kalau manfaat apa saja yang didapatkan ketika mempelajari psikologi? Oke, manfaatnya ketika membahas psikolog pasti kan ya kita lebih memahami karakter anak, karakter kita didik, kemudian kita menjadi pendengar yang baik, ya kan? Kemudian bisa menyalurkan lah bakat minat kita, mengarahkan peserta didik bakat minatnya seperti apa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, itu biar tersalurkan. Kemudian menggali potensi peserta didik tadi dengan cara apa, pembiasaan belajar yang efektif. Terus kalau Bu Arum sebagai guru BK di SMP 2, cara melihat karakter siswa itu dari mananya ya Bu? Oke, kalau selama ini punya karakternya, ya pasti kan yang terlihat bukan yang muncul perilakunya. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, itu dalam berpakaian, ya kan, disiplin dalam berpakaian, kemudian disiplin dalam waktu. Nah, pasti kan ada catatan sendiri dari oh anak ini ada catatan terlambat, oh anak ini ada catatan misalkan tugasnya terabaikan atau tidak angkat waktu seperti itu. Jadi dilihat dari perilakunya yang kehidupan sehari-hari bagaimana. Itu dulu. Nah setelah itu pasti nanti akan mengenal berikutnya, kita observasi, kita amati. Oh apa ini ternyata kalau kami ketika ada pembelajaran tertentu, ada apa ini? Baru kita lakukan pendekatan layanan konseling. Hal itu intens ataupun harus segera, berarti bukan layanan responsif konseling individu. Hal itu banyak yang dilakukan seperti oh kelas itu rame di guru kelas itu rame pada saat guru A misalkan, berarti perlu adanya layanan klasika, ya, cara umum di kelas baru bisa memberikan informasi bagaimana itu fokus dalam mengikuti pembelajaran, atau mungkin melatih kalian untuk disiplin gitu kan. Jadi dilihat yang pertama adalah perilakunya. Tema psikologi, oleh tema psikologi biasanya harus sesuai dengan asesmen. Tapi bukan pernah membuatkan kalian AKBD angkat juga peserta didik yang banyak itu kalian diberikan pernah kan. Kemudian juga pernah memberikan layanan, kemudian tuliskan materi atau topik apa yang ingin kalian pelajari. Biasanya itu sesuai dengan kebutuhan murid. Misalkan nih ya, harus melihat fenomena yang ada di sekarang. Misalkan nih kayak kemarin tawuran gitu, dari itu kita diambil. Bagaimana cara kita memiliki kepribadian ataupun pendirian yang kuat, tidak mudah terhasut orang lain sehingga menyebabkan tawuran.